Karena sakit hati kepada orang tua, kakak akhirnya memaksa adik kandungnya menggunakan sabu dengan cara disuntikan ke tubuh korban, ke tubuh adiknya sendiri. Jadi sepasang suami istri yang tega memaksa adik perempuannya yang baru berusia 17 tahun untuk menggunakan narkotika jenis sabu dengan cara menyuntikkan ke tangan korban. Korban sempat memberontak, menangis ketakutan. Bahkan ketika gagal, pelaku memesan sabu tambahan dan kembali memaksa korban untuk mengkonsumsinya. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban melapor ke pihak kepolisian. Polisi kemudian menjemput korban di rumah pelaku dan menemukan sejumlah barang bukti penyalahgunaan narkotika. Baik pemirsa, untuk mendalami informasi ini bersama kita pagi ini sudah bergabung Aibtu Erlehana selaku Kanit PPA Polres Malang, Jawa Timur. Selamat pagi, Bu Kanit. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, Bu Kanit, ini jalan ceritanya, kronologisnya secara highlight mungkin bisa dijelaskan kepada kami. Iya, jadi perlu kami jelaskan bahwa antara korban dan kedua tersangka ini sebenarnya kakak kandung. Kemudian sebelumnya itu memang ada permasalahan internal. Jadi kedua tersangka ini ada rasa sakit hati terhadap kedua orang tuanya. Jadi permasalahannya sangat kompleks sehingga kedua tersangka ini ingin melampiaskan rasa sakit hatinya kepada korban yang merupakan adik kandungnya sendiri. Jadi kejadiannya pada hari itu sebelumnya memang sudah merencanakan ingin menyuntikkan sabu atau memberikan sabu kepada korban. Selanjutnya kedua tersangka ini menjemput korban ke rumahnya dengan berbohong kepada orang tuanya bahwa korban akan diajak main ke pantai. Tetapi yang sebenarnya korban itu dibawa ke rumahnya, selanjutnya sesampainya di rumahnya itu korban disuntikkan sabu dan juga dipaksa untuk menghisap sabu. Seperti itu, Pak. Apa permasalahan antara kakak korban dengan orang tua sehingga kok sampai tega melakukan hal tersebut? Yang jadi sasaran adiknya. Adiknya justru ya? Iya. Jadi sebenarnya permasalahan ini sudah sangat lama ya, tapi pada intinya yang kemarin sangat memuncak itu karena ada permasalahan adik tersangka yang laki ini sebelumnya itu sempat kos karena si tersangka perempuan ini mempunyai usaha kos-kosan dari warisan keluarga. Jadi menginginkan si adiknya ini tetap kos di rumahnya dengan memberikan income atau masukan, membayar kos-kosan. Tetapi karena si adik ini merasa keberatan, sehingga si adik ini pergi tanpa pamit kepada tersangka. Dan kepergiannya ini juga sangat dirahasiakan sama orang tuanya. Ketika tersangka menanyakan kemana keberadaannya si adik, orang tua tersangka tidak memberitahu, dan pada akhirnya tersangka mengetahui kalau adiknya ini ternyata sudah pergi ke Kalimantan tanpa sepengetahuan tersangka, sehingga dengan kepergian adiknya ini tersangka ini tidak mendapatkan pemasukan. Seperti itu, itulah yang memicu rasa sakit hatinya kedua tersangka ini kepada orang tuanya, sehingga ingin melampiaskan kepada adiknya. Ketika adiknya ini diracuni, maka orang tuanya akan merasa sakit hati seperti yang mereka alami. Seperti itu, lebih ceritanya seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya, Bu Kanit. Pelaku suami istri ya, ini memang pengkonsumsi narkotika. Iya, jadi sebelumnya mereka memang mengkonsumsi narkotika. Bahkan tersangka yang perempuan yang merupakan istri tersangka yang laki ini ingin melampiaskan sakit hatinya, mengingat dia mempunyai riwayat masa lalu yang buruk ya. Kedua orang tuanya dulu juga pengguna narkotika berupa sabu dan juga mendapatkan perlakuan yang sama, di mana orang tuanya si tersangka perempuan ini juga sering menyuntikkan sabu kepada dirinya gitu. Jadi dia ingin juga melampiaskan apa yang dulu dia rasakan kepada korban, lebih seperti itu. Ya. Bu Kanit, bagaimana kondisi dari korban sendiri saat ini? Untuk korban sendiri saat ini kami sudah selalu koordinasi dengan orang tua bahwa kondisinya sudah membaik, korban sudah sekolah seperti biasa, tetapi masih dalam pengawasan karena kami dalam hal ini berkoordinasi atau bekerja sama dalam pendampingan korban dengan DP3 Kabupaten Malang dan juga Dinas Sosial Kabupaten Malang untuk mengetahui dan perkembangan korban setelah kejadian tersebut.
Kalau kami melihat mungkin secara konstruksi hukum ya, di sini kan ada anak di bawah umur yang jadi korban, artinya perlindungan anak, lalu juga ada narkotika. Kalau penyidik menerapkan undang-undangnya terhadap pelaku, bagaimana, Bu Kanit? Iya, memang kita menerapkan dengan kedua pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Undang Narkotika. Dalam penyidikan ini kami juga bekerja sama dengan Sat Narkotika untuk bersama-sama menindaklanjuti atau melakukan penyidikannya. Baik, terima kasih banyak Kanit PPA Polres Malang, Aibtu Erlehana sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sehat selalu, Assalamualaikum. Siap. Assalamualaikum, Bu Kanit. Waalaikumsalam. Oke, kita tinggalkan. Ini gimana sih kandung, tapi kok perlakuannya kayak bukan kandung ya? Harusnya melindungi ya adik Harusnya sendiri iya kan? mengayomi. Mengayomi. Ya kan?